Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Terlihat tentara Jerman yang menangkap sepasang suami istri dari negara Rusia. Lelaki yang ditangkap itu mengatakan jika dia adalah seorang aktor teater, bukanlah mata-mata. Sersan tentara Jerman memintanya untuk menunjukkan skill aktingnya. Karena tak mengerti dengan bahasa Rusia, sersan tersebut meminta anak buahnya untuk menembak sepasang suami istri tersebut. Tiba-tiba, sersan dan anak buahnya tertembak oleh orang tak dikenal. Pasangan Rusia itu diselamatkan oleh seseorang dalam legenda para tentara Jerman. Mereka menyebutnya Red Ghost atau hantu merah. Karena Red Ghost menyelamatkan para warga yang akan dibunuh oleh Nazi. Nazi merupakan partai Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Kelompok tersebut bekerja secara diktator dan mengincar warga Rusia, Inggris, sampai Prancis. Beberapa warga Rusia melarikan diri dari Moskow ke kota Medin. Saat ini sedang musim dingin. Kelompok tentara Rusia menemukan seorang lelaki bernama Simpleton yang hampir mati karena kedinginan. Kosya dan lelaki tua bernama Ded membawanya bergabung ke dalam kelompok mereka. Selain Kosya dan Ded, ada Letnan Politruk, Sersan Moria, Kolya, dan perawat bernama Vera. Mereka pun melanjutkan perjalanan di tengah salju. Terlihat beberapa orang yang sudah menjadi mayat karena kedinginan. Ketika malam, mereka memutuskan untuk beristirahat. Tujuan mereka saat ini akan pergi ke rumah teman Ded. Mereka membutuhkan makanan juga minuman. Saat ini, Kolya sedang terluka. Dia menceritakan tentang tentara Jerman. Mereka pun awalnya saling bercanda. Setelah selesai bercerita, Kolya terbaring lelah dan dia pun menghembuskan nafas terakhir. Besoknya, pasukan Nazi menemukan tentara Jerman yang sudah tewas akibat tembakan. Dalam waktu 2 bulan, 61 tentara tewas tertembak. Mereka mengira jika itu adalah ulah Red Ghost. Kolonel meminta Kapten Brown untuk mencari Red Ghost. Brown dan bawahannya Kane akan memimpin pencarian. Sedangkan kelompok Ded mulai melanjutkan perjalanan dan berhasil sampai di rumah teman Ded. Rumah tersebut memiliki sauna uap yang disebut dengan banyak. Tidak terlihat siapapun di rumah tersebut. Moria masuk ke dalam rumah dan melihat minuman serta makanan. Tanpa berpikir panjang, Moria ingin meminum itu, namun Kosya melarangnya. Ded melerai agar mereka tidak berkelahi. Harusnya Moria berterima kasih kepada Kosya, karena teman Ded tidak pernah meminum vodka di rumah. Makanan dan minuman yang ada di meja mengandung racun. Itu merupakan jebakan dari tentara Jerman. Yang lainnya ikut masuk ke dalam rumah. Vera meminta Simpleton untuk mencarikan beberapa pakaian ganti, dan Simpleton baru tahu jika Vera sedang mengandung. Politruk mengajak beberapa orang untuk pergi ke kota dan mencari korek api. Poli meminta Vera untuk tetap berada di rumah dan ditemani oleh Moria. Di sisi lain, Brown meminta anak buahnya untuk pergi ke arah banyak. Vera pun menyadari kedatangan tentara Jerman. Dia segera bersembunyi. Kebetulan, Moria sedang tidak berada di rumah, jadi dia bisa menyusul Politruk. Dia memberitahu jika ada tentara Jerman dan meninggalkan Vera sendirian. Makanan yang dicampur racun adalah ide dari Klein dan berhasil membunuh beberapa tentara Rusia. Brown memintanya untuk menyingkirkan makanan itu. Vera bersembunyi di keranjang pakaian. Lubang keranjang membuatnya bisa melihat ke arah ruang makan. Politruk dan kawan-kawan tentu tidak bisa berperang dengan belasan tentara, apalagi dengan amunisi terbatas. Jadi mereka hanya bisa memantau dan menunggu. Ded menceritakan tentang Red Ghost kepada Simpleton. Red Ghost sudah membunuh lebih dari 100 prajurit Nazi. Tanda kedatangannya adalah dengan menembak mereka secara diam-diam, lalu mengambil lambang pangkat prajurit tersebut. Tak ada satupun orang yang mengetahui wajah Red Ghost kecuali orang yang pernah diselamatkannya. Gunther diperintahkan untuk menyalakan api di banyak.
Gunther mendengar sesuatu dari dalam keranjang dan melihat jika keranjang tersebut tiba-tiba mengeluarkan air. Gunther pun melihat Vera. Awalnya dia hanya bungkam. Namun ketika Braun bertanya, Gunther terpaksa memberitahu Braun. Gunther bisa berbahasa Rusia, jadi dia bertindak sebagai penerjemah. Braun bertanya tentang umur kandungan Vera yang sekarang berusia 8 bulan. Mungkin 2 minggu lagi dia akan melahirkan. Vera mengaku jika itu adalah rumahnya. Tapi Klein melihat foto keluarga di rumah itu dan tidak melihat wajah Vera. Akhirnya Vera beralasan jika dia tersesat dan berlindung di tempat itu. Klein tidak percaya, jadi dia mencari barang bukti dan menemukan pakaian tentara Rusia dengan identitas Vera. Braun yang akan mandi di bannya meminta Klein untuk mengurus Vera. Vera dipukuli oleh Klein dan dibawa keluar dari rumah untuk dihukum gantung. Melihat Vera dalam keadaan bahaya, Simpleton segera berlari dari tempat sembunyinya. Alih-alih menggantungnya, Klein memutuskan untuk menembak Vera. Tapi Vera mengucapkan kalimat kutukan jika Klein akan menderita dan dihukum oleh Tuhan. Simpleton dan Politruk menyerang beberapa prajurit yang terlihat tidak siaga. Klein pun memberikan pistolnya dan meminta Gunther untuk mengeksekusi Vera. Sebenarnya Gunther tidak tega, tapi dia tidak ada pilihan lain. Tiba-tiba, seseorang menembak Gunther, lalu disertai dengan tembakan-tembakan lainnya. Sudah pasti jika itu adalah Red Ghost. Vera segera berlari untuk bersembunyi. Klein masuk ke dalam bannya dan bersembunyi bersama Braun sambil melihat tentaranya bertarung melawan Red Ghost dan tentara Rusia. Ketika ada kesempatan, Braun segera berpindah tempat. Klein juga keluar dari bannya, namun dia tersandung dan wajahnya terkena pohon yang membuatnya pingsan. Saat ini hanya tersisa Braun dan 2 orang bawahannya. Sedangkan Klein sudah sadar, tapi dia pura-pura mati agar tidak diserang. Simpleton menyerang 1 tentara Jerman hingga berhasil ditembak oleh Red Ghost, Kosya, dan Politruk. Braun segera mencari pakaian yang ada di sana. Dia dan Koki berniat untuk masuk ke dalam mobil. Koki yang nekat berlari ke arah mobil ditembak oleh Politruk. Sedangkan Braun sudah berhasil melarikan diri dari bannya. Setelah dirasa semua tentara Jerman sudah dihabiskan, Red Ghost pun keluar dan jatuh tidak sadarkan diri. Akhirnya kelompok Rusia bisa makan dan minum. Setelah makan, mereka melihat peta untuk merencanakan perjalanan selanjutnya, tapi tiba-tiba Vera berteriak pertanda jika dia akan segera melahirkan. Semuanya pun panik dan bersiap untuk membantu persalinan. Di sisi lain, pasukan Nazi terjebak dalam salju. Sang kolonel melihat Braun yang sedang melarikan diri dengan memakai daster wanita. Di saat yang lain masuk ke dalam rumah, Klein pun segera melarikan diri. Persalinan Vera dibantu oleh Dead dan juga Simpleton. Setelah menunggu, akhirnya anak laki-laki Vera berhasil lahir dengan selamat. Kemudian, Red Ghost terbangun dari pingsannya dan segera mengambil senjata seolah-olah tahu jika akan kedatangan tentara Jerman. Kolonel meledek Braun karena pasukannya harus kalah oleh 5 orang. Pertempuran pun terjadi di tempat itu. Kasihannya, bayi Vera harus ikut dalam pertempuran itu. Tembakan dan ledakan tidak bisa dihindari. Braun meminta kesempatan kepada kolonel untuk mengurus prajurit Rusia yang tersisa. Jadi kolonel bertindak dari tempat jauh. Namun, sebuah granat dari Red Ghost dilemparkan ke arahnya. Dead yang pertama kali tewas tertembak oleh tentara Jerman. Moria menemukan sebuah vodka dan dia meminumnya hingga sedikit mabuk. Dia pun membagikan vodka itu kepada Politruk dan berkata jika mereka harus tetap hidup.
Karena mabuk, Moria mendapatkan keberaniannya dan keluar untuk menyerang para tentara Jerman. Tak peduli jika dia harus tertembak. Politruk pun harus tewas karena terkena ledakan granat. Sedangkan Moria harus tewas di tangan Brown. Lalu, Red Ghost keluar dari tempatnya dan mengajak Brown untuk berduel. Brown harus kalah karena ditusuk oleh Red Ghost. Sedangkan Red Ghost tiba-tiba tertembak oleh Klein. Klein sangat puas dan dia tertawa karena berhasil membunuh Red Ghost sang legenda. Namun tiba-tiba, Klein juga harus tewas ditembak oleh Kosia. Pertempuran itu hanya menyisahkan Kosia, Vera dan bayinya, serta Simpleton. Di perumahan lainnya, aktor teater Rusia lagi-lagi harus ditangkap oleh tentara Jerman. Mereka masih saja mengejar Red Ghost dan bertanya siapa yang pernah melihat Red Ghost. Tak ada satupun yang bisa menjawab, sehingga tentara membawa satu anak kecil sebagai sandera. Sang aktor pun akhirnya mengaku jika dia pernah melihat Red Ghost agar anak kecil itu tidak menjadi korban. Hampir saja sang aktor akan ditembak, namun para tentara Jerman sudah terlebih dahulu ditembak oleh sniper. Pasangan Rusia itu pun memberanikan diri untuk menyerang tentara. Lagi-lagi, keberuntungan menaungi mereka berdua. Saat ini, Kosia menggantikan posisi Red Ghost karena dia juga seorang pemburu yang hebat.